Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Prasetyo. Di sini saya ingin menjelaskan proyek penelitian saya yang berjudul Implementasi Algoritma AES128 untuk keamanan file data kependudukan berbasis web di Desa Bogares Kidul. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, pendahuluan, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Teknologi informasi selalu terkait erat dengan semua aspek kehidupan manusia, karena komputer dapat memproses dan menyimpan informasi dengan kecepatan yang lebih cepat daripada yang dapat dilakukan oleh pikiran manusia. Komputer dan telekomunikasi telah maju dengan sangat cepat sehingga pengguna dapat menyimpan data secara digital. Bagaimana orang menggunakan teknologi, media, dan komunikasi, serta bagaimana dunia berubah dari waktu ke waktu, dapat berdampak pada kehidupan manusia. Kehidupan manusia dapat dipengaruhi oleh bagaimana orang menggunakan teknologi, media, dan komunikasi, serta bagaimana dunia berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu, penipuan menyebar melalui berbagai saluran komunikasi. Organisasi atau pihak yang tidak bertanggung jawab biasanya terlibat dalam perilaku ini untuk mendapatkan keuntungan dari orang biasa yang tidak mengetahui ketentuan hukum yang relevan. Di Desa Bogares Kidul, komputer yang digunakan dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jika ada orang yang tidak bertanggung jawab mengakses informasi sensitif dan berharga ini, sangat beresiko. Kemungkinan lain adalah unsur-unsur yang dikandungnya dapat berubah sehingga menyebabkan perubahan pada data kependudukan. Metodologi penelitian. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan 3 metode umum, antara lain pengumpulan data dengan observasi, studi literatur, serta wawancara. Yang pertama, observasi. Observasi langsung merupakan metode untuk mengumpulkan data. Seorang peneliti harus melaksanakan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian yang akan diamati dengan menggunakan panca indera sebelum mencatat pengamatan tersebut dalam catatan atau alat perekam lainnya. Kedua, studi literatur. Untuk dapat menerapkan teknik ini, pengumpulan data studi literatur dilakukan pengumpulan jurnal, buku, dan paper yang memiliki relevansi dan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Informasi yang didapatkan berupa data-data referensi melalui jurnal, buku, maupun internet. Yang ketiga, wawancara. Proses ini dilakukan melalui wawancara atau sesi tanya jawab langsung dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan aplikasi dan program untuk mendapatkan informasi tentang aplikasi dan keamanan yang ada. Rancangan menu. Di sini rancangan menu dari login kita bisa masuk ke dashboard. Setelah masuk ke dashboard, kita bisa masuk ke input data penduduk untuk memasukkan data-data penduduk Desa Bogares Kidul. Setelah data dimasukkan, kita bisa mengunduh laporan dalam bentuk PDF, Excel, ataupun Word. Lalu kita bisa memasukkan input file untuk melakukan encrypt dan decrypt data. Serta di tentang aplikasi kita bisa melihat bagaimana tata cara menggunakan aplikasi ini. Hasil dan pembahasan flowchart enkripsi. Di sini flowchart deskripsi. Ini algoritma enkripsinya. Dan ini algoritma dekripsinya. Analisis dekripsi. Analisis hasil enkripsi ini file setelah dilakukan enkripsi. File tersebut tidak bisa terbaca oleh manusia biasa karena filenya berubah menjadi huruf yang acak. Pengujian enkripsi. Di sini sampel data penduduk Bogares Kidul. Ukuran filenya 572 KB. Ukuran file setelah dienkripsi 572 KB. Durasinya 3,4 detik. Ini pengujian deskripsinya. File yang tadi sudah dienkripsi kita deskripsikan. Ukuran filenya tidak berubah dan durasi deskripsinya 3,4 detik. Kesimpulan. Dengan dibuatnya aplikasi untuk pengamanan data kependudukan menggunakan metode AES128 ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Aplikasi dapat mengenkripsi file dengan format docs, Excel, dan PDF.
2. Algoritma AES-128 dapat diterapkan pada aplikasi keamanan data kependudukan di Desa Bogares Kidul. 3. File yang berukuran kecil akan lebih cepat durasi waktu encrypt dan decryptnya. 4. Aplikasi dapat mengamankan file data kependudukan. Berdasarkan kesimpulan yang ada, untuk pengembangan lebih lanjut agar meningkatkan aplikasi ini terdapat beberapa saran, yaitu 1. Untuk perkembangan yang lebih lanjut diharapkan dapat mengenkripsi dalam bentuk gambar, suara, maupun video. 2. Dalam perkembangan selanjutnya diharapkan menerapkan 2 metode dalam satu aplikasi. 3. Untuk perkembangan selanjutnya diharapkan setelah data diinput, laporan bisa di-download bukan hanya dalam bentuk PDF dan Excel. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.